Kemudian ayat 8-nya, ini sama 9, ini jadi saksi bahasan kita tentunya ya. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Nah, Bapak Ibu bisa jadikan bahan muhasabah sendiri di sini. Apakah selama ini Anda sudah coba mengeluarkan makanan favorit Anda untuk disedekahkan? Atau hanya sisa-sisa makanan? Atau karena makanan yang Anda tidak suka? Ciri ahli surga kalau mereka bersedekah dengan makanan adalah mereka memberikan makanan yang disukainya. Sering kami berikan contoh di pengajian sebelumnya, bagaimana seseorang muslim dan muslimah itu kalau menikmati sebuah makanan, misalnya dia mampir di satu restoran, anggap restoran Padang misalnya, dia makan dan dia merasa nikmat sekali, atau satu restoran yang lain, mungkin Allah SWT berikan dia kenikmatan rezeki yang banyak, maka dia bisa makan di restoran yang mahal misalnya. Pernah nggak Anda berpikir untuk membungkus porsi yang sama yang Anda makan, jenis menu yang sama, ya lauk yang sama, lalu Anda berikan kepada tukang parkir, lalu Anda berikan kepada orang-orang miskin, atau Anda kirimkan kepada kerabat-kerabat Anda? Maka itu makanan yang kita sukai. Itu puncak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita rasakan kenikmatannya, kita juga ingin orang lain merasakan. Lalu dikatakan di sini, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Walaupun kita boleh memberikan makan orang-orang mampu, tapi diprioritaskan yang belum pernah mencobanya kita berikan. Banyak sekali teman-teman di yayasan kami, Yayasan Sedekah Kreatif, pada saat kami coba membagi lazis namanya ya, makanan yang kami sering bagikan gratis ke terminal, ke stasiun. Sekarang semasa pandemi kami juga banyak gencar datang ke tempat-tempat yang memang muslimin, banyak sekali yang susah hidupnya, pemulung-pemulung sampah, tinggal di pinggiran kali. Pada saat diberikan dus makanan, mereka sampai ada yang menangis karena belum pernah makan seperti itu menurut mereka. Padahal porsi itu atau mungkin menu itu bukan menu yang dianggap mewah, ya secukupnya yang memang bisa kita berikan kepada orang gitu kan. Tapi Masya Allah, mereka sangat gembira, dan ini yang diinginkan. Ya, dia targetnya seperti itu, memberikan makanan kepada mereka yang mereka sendiri memang belum pernah rasakan itu. Sampai dikatakan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, dan ibadah yang termasuk yang paling Allah cintai adalah engkau memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Kata para ulama, termasuk dengan memberikan makanan kesukaan dia, pakaian yang membuat dia gembira, tempat tinggal yang layak, tunggangan yang layak, dan seterusnya. Di sini juga disinggung tentang tawanan ya, jadi termasuk orang kafir boleh kita berikan makan kepada mereka. Ya. Kemudian ayat 9 ini yang saya ingin titik beratkan ya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini poin penting. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian, maksudnya orang yang bersedekah ini ya, berkata kepada orang-orang yang diberi ya, kami memberikan makanan kepadamu atau kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Enggak minta balasan. Tidak menghendaki balasan. Perhatikan Bapak Ibu yang lihat Al-Quran, surah Insan ayat 9-nya, Allah mengatakan sudah tidak menghendaki balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Ya, jadi kalau Anda bersedekah kepada orang lalu dia pergi, Anda justru bersyukur kepada Allah SWT. Karena dengan itu Anda lepas dari riya yang bisa menghancurkan amal Anda. Kadang-kadang ada orang sudah memberikan sedekahnya kecil, cuma 1.000-2.000 rupiah, lalu orang miskin itu karena buru-buru ingin mengejar lagi mobil yang lain atau kendaraan yang lain di sebelah lampu merah, ya, yang ingin dia dapatkan mungkin rezeki yang lebih supaya memenuhi kebutuhannya. Lalu kemudian karena tidak ucapkan terima kasih, oh ini orang nggak tahu terima kasih. Nah, itu kan aneh. Berarti memang yang dia harapkan ucapan terima kasih. Apa yang Anda kejar dari ucapan terima kasih orang? Yang sepanjang lidahnya dia mengatakan iya terima kasih ya, itu apakah kepala Anda bertambah besar ya, tubuh Anda bertambah sehat ya, atau umur Anda bertambah gara-gara ucapan terima kasih itu? Demi Allah tidak, malah justru terbuka pintu-pintu riya, pintu kita akhirnya ya ingin dipuji oleh orang, dan ini bisa menghancurkan amal. Karena kita sudah tahu riya, kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk, sedikit saja riya sudah syirik kepada Allah. Maka nggak boleh sama sekali, gitu kan? Atau dia kirim makanan ke tetangganya, kemudian dia melihat piring pada saat dipulangkan oleh tetangga kosong. Ini memang tetangga nggak tahu terima kasih, masa diberikan tidak membalas? Berarti dia berharap balasan.
dari manusia. Ini keliru. Sedekah yang kita berikan karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berharap ucapan terima kasih, tidak pernah berharap juga balasan. Jadi walaupun kita tidak mengembalikan ya ucapan terima kasih itu, ya walaupun kita tidak memberikan atau dia tidak memberikan ucapan terima kasih, tetap saja kita memberikan kepada dia, seperti itu kurang lebih ya. Jadi sampai sini bahasanya itu ayatnya masih cukup panjang ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manusia insani dan juga beberapa hal yang berhubungan dengan balasan di surga ya. Mereka akan mendapatkan dipan-dipan segala macam baju-baju, buah-buahan segala macam. Tapi saya tidak bahas semua itu karena itu cukup panjang bahasanya. Intinya saya ingin titik beratkan di ayat 8 dan ayat 9 bagaimana dalam surah Al-Insan ini disebutkan mereka bersedekah, mengeluarkan makanan ataupun yang lainnya, itu tidak pernah berharap balasan. Itu baru dikatakan sedekah ya. Kemudian juga Ar-Raghib ya, Al-Asfahani rahimahullah berkata, sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh manusia dengan maksud ibadah, baru dikatakan sedekah karena maksudnya ibadah. Nah, ini sama tadi kurang lebih bahasanya yang disampaikan oleh Jurjani rahimahullah. Ar-Raghib mengatakan sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh manusia dengan maksud ibadah seperti zakat. Akan tetapi sedekah itu pada dasarnya disyariatkan untuk perkara yang disunnahkan, sedangkan zakat untuk hal yang diwajibkan. Jadi kalau kita bicara masalah sedekah maka lebih global, karena sedekah bisa masuk di dalamnya pakaian, makanan, tunggangan, transportasi kalau kita sekarang, tempat tinggal ya, perkataan yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar ya, nasihat dan segala macam, ini masuk semuanya sedekah. Tapi kalau kita bicara masalah zakat, maka dia kalau zakat mal fokus ke harta saja gitu kan, tidak masuk dalamnya pakaian dizakatkan atau zakat dalam bentuk pakaian gitu. Ada sendiri jenis-jenisnya. Maka zakat lebih khusus dan dia memang kepada orang-orang yang mampu dan wajib. Kalau sedekah lebih global. An-Nawawi berkata, Imam Nawawi rahimahullah yang masyhur ya, mengatakan disebut sebagai sedekah adalah karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya, kebenaran atau sidq keimanannya. Jadi orang kalau mau betul-betul tadi mengerjakan apa yang kita sampaikan di pembukaan ceramah kita ini, artinya dia mengeluarkan sedekah, tidak berharap pujian dari orang, tidak berharap balasan, dia justru hanya karena takut akan hisab hari kiamat dan dia berharap balasan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan disebut sedekah adalah karena, kata Imam Nawawi rahimahullah, merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya. Dia yakin yang dia kejar adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran atau sidq keimanannya, baik lahir maupun batin. Maka sedekah itu adalah keyakinan dan kebenaran imannya. Nah, kita temukan orang yang seperti ini betul-betul tidak pernah berharap ada balasan dari orang lain, ucapan terima kasih atau tidak. Walaupun teman-teman sekalian, dianjurkan kita kalau menerima pemberian orang lain sedekah, apapun itu sifatnya, bantuan, sedekah, mau makanan, mau minuman, mau bantuan, mau apa saja, dianjurkan kata Nabi SAW, kalau orang berbuat baik pada kalian, balaslah yang setimpal ya. Kalau kalian tidak memiliki apa yang kalian bisa balas dengan setimpal, maka ucapkanlah jazakallahu khairan, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan gitu kan. Sesungguhnya sampai mengucapkan ini dia telah ya, dia sudah memberikan ucapan yang pas atau yang cocok atau balasan yang pantas gitu. Kita akan dengarkan beberapa statement para salafus salih berhubungan dengan masalah sedekah ini. Asy-Syu'bi berkata rahimahullah, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Jadi konsep dasar dalam agama Islam, bagaimana kita pada saat bersedekah, kita harus meyakinkan diri kita, kita lebih butuh kepada orang yang membutuhkan itu daripada dia butuh kepada kita. Bahkan Asy-Syu'bi mengatakan, kalau seandainya ada orang yang tidak merasakan itu, akhirnya dia menganggap remeh orang miskin, ya. Dia kalau ketemu akhirnya mukanya cemberut, kena ini orang mau minta-minta lagi nih misalnya, seperti itu bahasanya, maka dia seperti sudah kehilangan pahala sedekahnya.
Jadi ini luar biasa, harus difahami bagaimana sebenarnya pondasi dasar sedekah dalam Islam. Karena kalau Anda tidak fahami ini, nanti akhirnya Anda akan bersedekah dengan ikuti dengan sifat sombong, ya, tidak ikhlas atau kurang ikhlas, ya terpaksa. Seperti misalnya saya pernah lihat ini sebelum masa pandemi mungkin ya, masa pandemi mungkin orang lebih menjaga steril, ya, kesterilan. Tapi sekarang zaman dulu tuh saya lihat ada orang miskin udah minta di lampu merah, lagi mobilnya berhenti sebentar. Orang miskin udah datang. Artinya peluang dicatatkan pahala sedekah di buku amalnya sangat terbuka. Tapi dia malah tidak buka jendela, tidak bersedekah. Padahal ada uangnya, bukan tidak ada. Kalaupun dia bersedekah, sudah dengan koin kecil, ya, kemudian dia jepit dengan kedua jarinya, dan jendela dibuka sedikit lalu dikeluarkan. Seakan-akan tidak mau, ya, atau menganggap remeh sedekah yang dia keluarkan atau orang yang menerimanya. Subhanallah, ya. Justru saya berapa kali ingatkan, ada beberapa saudara kita muslim yang sempat membantu kami membawa mobil beberapa waktu gitu kan. Hampir setiap yang bekerja saya selalu ingatkan. Karena kadang-kadang mereka lakukan itu di lampu merah, ada yang minta mereka nggak buka jendela atau mereka buka jendela sedikit saja gitu kan. Termasuk kalau membayar SPBU kalau dia tidak turun, ya, beli bensin misalnya, dari jendela cuma dibuka sedikit lalu hanya untuk lowong uang keluar. Kenapa semua ini? Saya sampai bahasakan, buka akhi, buka jendela. Kemudian ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan baik-baik uang itu. Apa susahnya kita membungkus dan mengemas sedekah kita dengan akhlak yang baik? Maka kita mendapatkan pahala. Jadi saya juga mau menasihati diri saya dan teman-teman sekalian, sempurnakan pahalamu di setiap amalmu, ya.